warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita mengawali hari dengan ketaatan. Kita sudah sholat subuh tadi. Mudah-mudahan sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, seperti terlihat di layar, judul kita adalah urgensi ma'rifatus zaman atau pentingnya memahami kondisi zaman. Judul ini berkaitan erat dengan salah satu pilar dinul Islam, agama Islam, yang belum terlalu banyak difahami oleh umat ini. Jadi kalau kita pernah dengar ada hadis Jibril, hadis Jibril itu Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang laki-laki yang tidak dikenal, bajunya serba putih, rambutnya hitam legam, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Lalu laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, coba beritakan kepadaku tentang iman. Nah, dijelaskan rukun iman yang 6. Lalu kata laki-laki ini, sodaqta, Anda benar. Kemudian yang kedua dia bertanya lagi, anil Islam. Maka Nabi sebutkan rukun Islam yang 5. Lagi dia katakan, sodaqta, Anda benar. Kemudian dia bertanya lagi, wamal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab dengan satu kalimat, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, mata sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya kalau kapan kiamat itu jawabannya ya saya nggak tahu, Anda juga nggak tahu. Tapi dikejar terus, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya? Nah, dalam hal ini Nabi sebutkan 2 tanda. Yang pertama, bila mana seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya, dan yang kedua, bila mana orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, penggembala domba, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Nah, kemudian pergilah laki-laki ini. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat Umar, ya Umar, tahu kamu siapa laki-laki tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam, datang ke tengah-tengah kita mengajarkan dinul Islam kepada kita. Ya. Nah, jadi hadis ini dikenal sebagai hadis Jibril. Ya. Nah, dalam hadis ini banyak ulama ketika membahasnya, memberikan syarah, ya, itu menekankan bahwa ada 3 pilar ajaran Islam, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Tetapi ada ulama dari Yaman, namanya Syekh Abu Bakar Al-Adni. Beliau berpendapat ada 4 pilar Islam berdasarkan hadis ini. Nah, pilar keempat itu adalah alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Ya, jadi ini ilmu, Pak. Ini salah satu bagian dari ilmu Islam yang tidak semua orang memberi perhatian kepadanya. Nah,
kami kali ini membahas urgensi ma'rifatus zaman berdasarkan hadis-hadis alamatus sa'ah. Jadi Nabi telah menjelaskan 15 abad yang lalu apa yang akan terjadi. Dan ternyata di antara hadis-hadis Nabi itu, Nabi sudah menggambarkan yang kita alami sekarang itu sudah dijelaskan sama Nabi 15 abad yang lalu. Dan saya mencatat setidak-tidaknya ada 8 situasi kondisi yang kita sedang jalani sekarang. Tapi tentunya pagi hari ini tidak mungkin kita bahas semuanya, ya. Karena tadi juga saya sudah diingatkan ini masih hari kerja, ya. Jadi nanti mungkin maksimal 6/4 kita selesaikan pembicaraan kita. Cuman sekedar selintas saja saya gambarkan 8 situasi kondisi itu sebagai berikut, ya. Jadi 1, ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. 2, ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum kafir Yahudi Nasrani atau the Western Civilization, peradaban Barat. 3, ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi seperti itu. Yang keempat, ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah, Pak? Apa riddah? Kemurtadan, ya. Di hari ini umat Islam dijebak oleh musuh-musuh kita, bukan terjerembab dalam dosa-dosa kecil saja, bahkan bukan dosa-dosa besar, tapi ada jenis dosa yang paling mengerikan yang disebut dengan nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan, Pak, yang berarti mengantarkan kepada kemurtadan. Ya, ini mengerikan sekali, Pak, tapi ini real, ya, terjadi. Yang kelima, ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh ghairul muslimin, bangsa-bangsa selain kaum muslimin. Yang ketujuh, ini adalah era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang sangat mengerikan namanya wahan. Jauh lebih mengerikan daripada HIV/AIDS, daripada hepatitis, daripada demam berdarah, tifus, apalagi sekedar COVID, ya. Namanya penyakit wahan, Pak. Lalu yang kedelapan, ini adalah era di mana kalangan Ruwaibidah mendominasi urusan publik, ya. Ruwaibidah ini kalangan orang-orang fuwaisik, kalau istilah Nabi, orang-orang fasik yang diberi kepercayaan untuk mengurus perkara umat, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tentu kita tidak bisa bicarakan semua. Saya pilih saja untuk kesempatan terbatas ini poin nomor 2, bahwa kita sedang menjalani era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias the Western Civilization. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, gaya hidup, way of life, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya yang mereka yang kalian ikuti itu jelas-jelas masuk lubang kadal, kalian masih terus mengikuti saja mereka. Lalu sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah mereka yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya udah pasti itu, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nubuah ini, prediksi kenabian ini di atas, jelas para sahabat tercengang dan heran, ya. Mengapa? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana umat Islam kelak nanti mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak bisa dibayangkan sama para sahabat. Sebab sewaktu di zaman Nabi SAW, justru segenap kaum kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun musyrikin, hormat dan tunduk kepada umat Islam, ya. Jadi kota Madinah itu setelah hijrah dari Mekah, ada komunitas Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, tapi mereka tidak mempengaruhi umat Islam. Justru umat Islam mempengaruhi mereka, ya. Umat Islam yang terhormat, berwibawa, punya marwah, ya kan, sehingga orang-orang Yahudi Nasrani tidak bisa hendak
harus ikut dengan umat Islam. Sehingga ketika Nabi menyampaikan hadis tadi, tentu para sahabat terheran-heran, kok bisa begitu, ya kan? Nah, tapi kalau kita mau jujur melihat situasi kondisi kita hari ini, Pak, mencari Muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa mudah? Mudah kali. Ya. Saking mudahnya, hati-hati, Pak. Kalau kita sedang bercermin, jangan-jangan dia pun termasuk. Ya, karena hebatnya penetrasi Yahudi Nasrani ini. Nah, sedangkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Ma'idah ayat 51 jelas-jelas memberi larangan. Larangannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia. Aulia ini punya beberapa makna, Pak. Aulia bisa bermakna pemimpin, aulia bisa bermakna sahabat dekat, aulia bisa bermakna teman kepercayaan. Ya. Manapun maknanya itu tidak boleh. Tidak boleh dijadikan Yahudi Nasrani itu sebagai teman kepercayaan, sebagai sahabat setia, apalagi sebagai pemimpin. Dan Allah jelaskan mengapa? Karena sebagian mereka Yahudi Nasrani itu telah menjadikan sebagian mereka Yahudi Nasrani lainnya sebagai pemimpin satu sama lain. Sehingga kata Allah, barang siapa di antara kalian menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, kawan setia, sahabat kepercayaan, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Tidak diterima lagi sama Allah menjadi golongan orang-orang beriman, golongan umat Islam. Jelas ya, Pak? Jadi jika seorang muslim menjalankan kewajibannya minimal sholat 5 waktu sehari semalam, maka berarti dia membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Ini kalau kita hanya standar, Pak, mengerjakan sholat wajib. Tapi kan kita sehari-hari ada sholat sunnah, ya. Sedangkan setiap rakaat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya jelas, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, kata Nabi. Jadi tidak sah sholat orang kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ada satu permohonan saja kepada Allah, yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalannya mana itu? Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya, hartanya di medan peperangan melawan musuh-musuh yang terbunuh oleh musuh-musuh Allah, dan para sholihin, orang-orang yang berlomba melakukan kebaikan. Ini permintaan kita dalam surat Al-Fatihah. Cuma satu ayat, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Dan si muslim tadi juga minta kepada Allah agar jangan sampai dirinya masuk ke dalam golongan yang Allah murkai, al-maghdubi alaihim, maupun yang Allah sesatkan, ad-dallin. Siapa mereka ini? Ya, pertama yang Allah suruh kita minta kepada Allah adalah yang dijelaskan di surat An-Nisa 68-69. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu, yaitu para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ini selalu permintaan kita setiap hari begitu, Pak. Dan tentunya dari 4 golongan ini yang mustahil kita masuk ke dalamnya golongan pertama, Pak. Tidak mungkin kita menjadi nabi, ya kan? Pintu kenabian sudah ditutup. Tapi kita bisa jadi siddiqin, bisa jadi syuhada, bisa menjadi salihin.
sekalipun tidak mudah, ya, sekalipun tidak mudah. Ya. Nah, tapi yang jelas kita kemudian menyatakan kepada Allah, jangan sekali-kali masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, dan jangan pula golongannya disesatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini siapa mereka? Ya, dijelaskan oleh Rasul, innal maghdubu alaihimul yahud wa innal dhallinan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai Allah itu maksudnya kaum Yahudi, dan sesungguhnya orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Jadi betapa beratnya ujian umat Islam dewasa ini, Pak. Di satu sisi dalam sholat kita berlindung kepada Allah, jangan menjadi orang-orang yang dimurkai Allah, jangan jadi orang-orang yang disesatkan Allah. Namun realita di luar sholat kita, kaum yang dimurkai dan disesatkan Allah justru sedang memimpin dunia, ya, dan menguasai berbagai infra dan supra struktur kehidupan sehari-hari. Ya, ini harus kita sadari, Pak. Ya. Sebab kalau ini tidak kita sadari, kita seolah-olah tenang-tenang saja, padahal ternyata nggak aman hidup kita sekarang ini. Ya. Dan kalau Anda katakan, oh tapi itu kan jauh di sana, Pak, di barat sana. Oh tidak, sudah sampai ke sini penetrasinya, Pak. Karena seiring dengan Allah Ta'ala membukakan kepemimpinan untuk mereka, Allah pun bukakan dunia untuk mereka. Ya, jadi istilahnya, pada saat Allah Ta'ala izinkan kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia, Allah Ta'ala bukakan pula pintu dunia selebar-lebarnya untuk mereka. Allah Ta'ala izinkan kemajuan sains dan teknologi berkembang pesat. Allah Ta'ala izinkan kecanggihan sistem telekomunikasi berkembang dengan sangat luar biasa. Ya, bayangkan, ya, ini kan baru berapa puluh tahun belakangan ini, Pak, tiba-tiba dunia ini menjadi kecil karena canggihnya sarana telekomunikasi, ya kan, Pak? Dulu kalau kita dengar berita itu harus sampai melewati sekian waktu, Pak, yang dikenal dengan istilah surat kabar, Pak. Surat kabar, koran itu kan surat kabar. Jadi suratnya nyampe, baru kabarnya nyampe. Surat kabar. Tapi kalau sekarang, Pak, suatu kejadian di Washington hari ini, saat ini juga kita tahu, ya, karena kecanggihan teknologi. Nah, bisa dibayangkan, Pak, sudahlah kafir dimurkai Allah, sudahlah sesat, ya. Kemudian Allah beri pula mereka penguasaan sains dan teknologi seperti ini, ya. Makanya tingkat kerusakan yang mereka timbulkan sangat dahsyat, Pak. Dan itu berarti kita pun harus sangat kuat memohon kepada Allah dan berjuang keras melindungi diri dan keluarga kita agar tidak kena penetrasi pengaruh dari al-Yahud wan Nasara ini. Ya. Kalaulah kaum Yahudi yang dimurkai Allah membiarkan diri mereka dimurkai Allah tanpa mengajak orang lain, itu urusan mereka, Pak. Kalaulah kaum Nasrani tersesat, tidak mengajak orang lain, itu urusan mereka, Pak. Tapi problemanya adalah kaum Yahudi tidak mau dimurkai Allah sendirian. Dia ingin ajak orang lain juga ikut dimurkai Allah. Kaum Nasrani tidak ingin sesat sendirian. Mereka ingin mengajak orang lain juga ikut sesat, tanpa kecuali umat Islam. Dan yang lebih cilakanya lagi, sebagian umat Islam pun ikut sama mereka. Ini yang jadi masalah, Pak. Ya. Nah, karenanya Fastaiqizu ya ummati, maka bangunlah wahai saudara-saudaraku, kita bukan sedang hidup di era yang mudah. Ini bukan era yang mudah, ini era yang berat, Pak. Ya. Jadi inilah babak di mana Allah Ta'ala mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan ke pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Istilahnya the Judeo-Christian Society, ya. Nah, sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani mempunyai karakter seperti bangsa Rum, bangsa Romawi. Apa itu karakternya? Ideologi mereka materialisme satu, dan hubbud dunia, cinta dunia dua, yang ketiga melupakan alam akhirat. Ya. Di mana kita temukan keterangan ini? Di surah bangsa Rum, bangsa Romawi ayat 7. Allah Ta'ala jelas-jelas menyatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Rum, bangsa Romawi hanya mengetahui, hanya faham, hanya mengerti perkara yang zahir material saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai.
Inilah bangsa yang memimpin dunia sekarang, Pak. Jadi 3 ciri mereka: materialis, ya, cuma ngerti hal-hal yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. 2, hubbud dunia, cinta dunia. Lalu 3, lalai terhadap kehidupan akhirat. Makanya kalau bapak dan ibu ditakdirkan Allah naik pesawat, duduk di samping bapak ibu orang bule, orang Amerika kah, orang Australia kah, orang Eropa kah, orang bangsa Rum lah, bangsa Romawi, bukan Muslim. Kalau Anda ngobrol sama dia, selagi pembicaraannya tentang urusan dunia, Pak, pasti dia yang menguasai pembicaraan. Dia ngerti sekali soal dunia, Pak. Dan kita hanya dengar saja begitu. Karena jangan biarkan, Pak, pembicaraan berjalan seperti itu. Anda banting setir, Anda rubah topik pembicaraan, Anda ajak dia bicara soal kematian, Anda ajak dia bicara tentang alam kubur, Anda ajak bicara dia tentang hari berbangkit, Anda ajak dia bicara tentang surga neraka. Mendadak dia akan diam 1000 bahasa, Pak. Bukan diamnya karena nggak ngerti saja, Pak, tapi diamnya karena dalam hati mereka, what are you talking about? This is nonsense. Apa sih yang kamu bicarakan? Ini nonsense semua yang kamu bicarakan. Mana ada kehidupan setelah kematian? Kan begitu. Ya. Bapak Ibu tahu orang namanya Arnold Schwarzenegger? Pernah dengar nama itu, Pak? Siapa dia? Hah? Bintang film kan? Dan dia film-filmnya box office ya. Biasanya film apa tuh? The Terminator ya, The Terminator. Dan Arnold Schwarzenegger bukan saja sukses jadi bintang film, Pak, tapi dia juga pernah menjadi gubernur. Gubernur mana? Negara bagian California. Hebat ini, Pak, negara bagian yang penduduknya banyak orang-orang kayanya, Pak, artis-artis ya, bintang film. Nah, suatu ketika dia diwawancarai dalam satu podcast begitu, dia diwawancarai. Lalu si penanya bertanya sebagai berikut, Mr. Arnold, what do you think about death? Wahai Pak Arnold, apa pendapatmu tentang kematian? Ya. Apa jawabannya? Ini kalau orang yang ngerti bahasa Inggris Amerika ini ngerti, tapi kalau bahasa Inggris standar biasanya nggak ngerti. Jawabannya singkat saja, Pak. When I think about death, it sucks. Ketika aku memikirkan soal kematian, it sucks. Apa artinya it sucks? Nyebelin. Ya, kalau aku memikirkan kematian, menyebalkan, katanya gitu. Loh, kenapa ditanya begitu? Karena bayangkan saya, ini sudah sukses jadi bintang film. Saya punya kekayaan luar biasa. Saya punya rumah besar, saya punya mobil banyak, saya punya kapal pesiar, ya kan? Saya pernah jadi gubernur. Tapi ujung akhirnya saya harus masuk lubang 2 kali 1 meter. Nah, maka saya nggak memikirkan kematian, gitu, ya. Itu orang kafir, Pak. Orang kafir itu nggak ngerti hidup kecuali dunia ini. Makanya kalau kita terpengaruh dengan mereka, apalagi kalau terpengaruh dalam urusan yang nggak ada urusannya dengan mereka, aneh sekali. Salah satu contohnya adalah kita rela merubah tata cara sholat berjamaah kita hanya karena menuruti kemauan mereka. Mereka bilang mengerikan kalau berdekat-dekatan, nanti menular, nanti bisa timbul penyakit mati nanti. Ya, kalau kita mau mati lagi sholat lebih bagus lagi kan? Mestinya begitu logika kita. Tapi kemarin apa yang kita lakukan? Kita sholat distancing. Tapi di Muhajirin enggak kan ya? Atau iya juga? Tempat juga? Iya. Tempat juga. Tapi sekarang udah enggak? Enggak. Kenapa enggak, Pak? Hah? Kenapa? Udah merdeka. Saya dulu pernah menanya pertanyaan ini di sebuah masjid di Bekasi. Dulu di sini distancing sholatnya, iya Pak. Sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena statistiknya sudah landai, katanya gitu. Saya jawab, kalau itu jawabannya, berarti nanti bakal distancing lagi. Karena statistik itu permainan mereka, Pak. Jawaban yang paling benar apa? Kenapa sekarang sudah tidak distancing? Karena kami sudah tobat. Kalau sudah taubat, Pak, mau statistik nanti dimainkan, mau ada berita begini, berita begitu, PPKM segala macam, ya kan? Sunnah harus ditegakkan. Begitu, Pak. Ya. Karena ini manhaj WHO, Pak. Kita sholat mengikuti manhaj Nabi Muhammad SAW. Ya.
Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Pernah kan Nabi memimpin para sahabat lalu menyuruh kalian berjauh-jauhan satu sama lain karena lagi ada penyakit menular? Ada? Tidak ada contohnya, Pak. Nah, dulu kita begitu karena sadar tidak sadar kita tunduk patuh berserah diri dengan maunya barat, Pak, kafir, ya. Dan timbangan mereka nggak ada lagi lain, Pak, timbangan dunia. Kalau timbangan kita lengkap dunia akhirat, ya nggak masalah kita sholat ya rapat-rapat saja, Pak. Menular ya silahkan menular. Ya, tidak ada penyakit yang tidak tersembuh dengan izin Allah Taala. Dan kalau kita harus meninggal lagi ibadah, bagus kan? Tapi kenapa kemarin tidak ada logika seperti itu yang berkembang? Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, karena sekarang yang memimpin dunia ini bangsa Rum dengan logika materialnya, dengan logika mengabaikan akhiratnya, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan barokah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Jadi kita umat Islam selama 1342 tahun Hijriah, Pak, kita ini sempat berjaya, Pak. Jadi umat Islam ini pernah diberi kepercayaan sama Allah memimpin umat manusia bukan setahun 2 tahun, Pak, bukan 10 tahun 20 tahun, Pak, bukan 100 tahun 200 tahun, Pak, 1342 tahun. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah 0 Hijriah sampai 1342 Hijriah, Pak, kita memimpin umat manusia ini, Pak. Masya Allah, ini lama sekali, Pak, 1342 tahun. Tapi pada tahun 1342 Hijriah Allah mengeluarkan takdirnya. Apa takdirnya? Enough is enough. Cukup umat Islam memimpin dunia. Sekarang aku mau uji kalian dengan kekalahan. Sekarang aku berikan kepemimpinan kepada kaum kafir Barat, Eropa, Yahudi, Nasrani. Bagaimana sikap kalian? Apakah lantaran mereka yang mimpin lalu kalian taat, patuh, berserah diri pada mereka, atau kalian tetap taat pada aku, mengikuti sunnah nabiku? Ya, ini ujiannya di situ, Pak. Ya. Tapi yang penting kita sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, ya susah, Pak. Akhirnya kita campur adukan antara arahan Allah dan Rasulnya dengan arahan berbagai lembaga-lembaga kufur internasional hari ini yang sedang memimpin dunia, yang timbangannya semata-mata dunia belaka. Ya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, waktu sudah 6:08, saya tidak ingin menjadi penghalang orang mencari nafkah yang halal yang barokah. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu, Pak, pembicaraan kita. Mohon maaf, beribu maaf, terpaksa kita akhiri di sini karena semua orang punya urusannya masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilatih, tiap-tiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mungkin saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya, mungkin maksimal 2 orang. Falyatafadhal masykurah. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Dengan kondisi dan data yang dari Pak Ustaz tadi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan yang disampaikan oleh Bapak sebagai narasumber, bagaimana kita menghadapi akhir zaman yang demikian itu. Katakanlah sekarang bagaimana kita untuk membendung generasi muda kita siap untuk bertempur dan memproteksi diri ke depan. Katakanlah sebagai yang sampaikan Ustaz tadi, sudah diadakan sebagai tahfiz Al-Quran Madani, ya, sebagai santri-santri Madani itu pertama. Lalu yang kedua, mohon maaf di ruangan yang sangat mulia sosial, karena sudah banyaknya ustaz-ustaz kita yang dikriminalisasi oleh tiap-tiap penguasa kafir, orang-orang Yahudi Nasrani. Bagaimana akan langkah dan upaya daripada seluruh ustaz yang dari bumi pertiwi dalam rangka untuk memproteksi sehingga nanti ulama-ulama kita tidak lagi dikriminalisasi ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jali Halim. Yang sekarang ini kita lihat nih, pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan tahun 2024. Nah, kita lihat perkembangan politik yang kadang-kadang ini memang agak
merugikan kepada umat Islam. Orang-orang tertentu telah mencari orang-orang yang akan mau mengikut, katakanlah istilah kalau kita lihat di 9 naga yang tidak mau ya pemimpin Indonesia ini sebagai orang-orang yang Islami. Nah, ini mohon bagaimana kita ini Pak untuk menjawab tantangan politik yang Indonesia ini mayoritas beragama Islam dan dikendalikan oleh orang-orang yang ya katakanlah tidak masuk dalam anggota ataupun kelompok kita secara Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dua pertanyaan saya coba jawab sekaligus ya. Jadi kepada ini tadi Pak Nur, ini Pak Anis. Baik. Jadi kalau Bapak lihat gambar ini sebenarnya gambar berkenaan dengan tema sebelumnya Pak. Jadi tema sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tema sebelumnya itu, kita kan hari ini pilih nomor 2. Tema pertama itu babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Jadi Nabi pernah menjelaskan sebuah hadis tentang babak demi babak yang dilalui umat Islam. Ternyata hadis itu menjelaskan ada 5 babak yang akan dilalui umat Islam. Dan pada Allah kita sekarang sudah di babak keempat. Dan babak keempat ini disebut oleh Nabi dengan istilah babak mulkan jabriyah. Kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan ini babak paling jelek Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur. Ya, kita harus sadar itu. Tapi jangan salah, dalam sejarah kita dahulu pun kita pernah babak belur. Kapan itu? Nabi hidup bersama para sahabat, yaitu ketika di Mekah 13 tahun Pak. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah bersama para sahabat. Umat Islam justru tiap hari dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi bukan hanya Nabi, bukan hanya Abu Bakar Siddiq, bukan hanya tokoh-tokoh para sahabat, semua dari yang level teratas sampai paling bawah. Kalau tadi Bapak nyebut bagaimana caranya supaya ulama kita, tokoh-tokoh Islam kita nggak dikriminalisasi, kalau di zaman Nabi dulu semuanya dikriminalisasi Pak. Pada hakikat hari ini pun demikian. Jadi ini sejarah berulang Pak. Dan kita harus paham bahwa ini adalah skenario Allah Ta'ala. Nabi sudah jelaskan 15 abad yang lalu, skenario-nya akan begini Pak. Dan kita sekarang berada di bawah garis merah. Sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabat di kota Madinah di bawah garis merah Pak. Ini di bawah garis merah. Tapi kita sempat berjaya lama sekali 1342 tahun Pak. Dan insya Allah nanti begitu kita masuk babak kelima, kita pun meroket kembali Pak. Meroket, tapi arti sebenarnya Pak, bukan meroket ekonomi saja seperti dulu ada orang ngomong begitu, ternyata jahe, ya kan? Ternyata bohong, sambo, sama-sama bohong. Ini benar akan terjadi, cuma belum jadwalnya saja. Jadi Nabi dan para sahabat ketika di kota Mekah tiap hari mendengar kabar sahabat dianiaya, disolimi, disiksa, diterik matahari, diusir dari rumahnya, bahkan dibunuh. Lalu datanglah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, kepada Nabi yang sedang bersandar di salah satu dinding Ka'bah. Dia bilang, ya Rasulullah, ini bagaimana setiap hari sahabat-sahabat engkau makin banyak yang dianiaya, dizolimi. Apa tidak sebaiknya engkau doakan? Dia cuma minta didoakan. Dia nggak bilang, ya Rasulullah, nggak saatnya kita angkat senjata saja. Nggak ada. Dia cuma bilang, doakan ya Rasulullah. Apa tidak saatnya didoakan? Apa jawab Nabi? Yang tadinya Nabi sedang bersandar santai, langsung duduk tegap dan menatap dengan tatapan tajam. Dia bilang, ya Khabar, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu? Ada mereka yang ditanam hidup-hidup, cuma kepalanya yang muncul dari permukaan bumi, lalu digergaji di belah dua. Ada yang digarpu dengan garpu besar sehingga terkelupas daging dan kulitnya terlihat tulangnya. Tapi mereka sabar dalam iman mereka. Walakin akum tastajilun, tapi kalian tergesa-gesa. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, Allah akan memenangkan agama ini sampai nanti kelak seorang wanita seorang diri mengadakan perjalanan dari Hadramaut menuju Aden, tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Ta'ala, dan kemungkinan di perjalanan ada
serigala yang menerkamnya. Masya Allah. Jadi saudara rahimahumullah, saya bukan ingin mengatakan kita sekarang berdiam diri saja, tidak. Cuma saya ingin mengatakan ini yang kita jalani memang proses untuk tarbiyatul ummah, penggemblengan umat ini, Pak. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa membentuk diri kita menjadi tergembleng dengan baik dan benar. Saya menganjurkan Bapak dan Ibu silakan catat surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56. Ini merupakan ayat-ayat tentang pergantian generasi. Allah mengawalinya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah akan datangkan suatu generasi, suatu kaum yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, jadi tugas kita sekarang Pak, mengkaji rangkaian ayat ini 54, 55, 56 agar kita bentuk, kita cetak diri kita dan keluarga kita, anak istri kita menjadi seperti yang dijelaskan dalam rangkaian ayat ini. Siapa mereka ini? Mereka inilah para jundullah, tentara Allah, Pak. Ciri mereka ada 6. Ciri mereka pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Ciri mereka yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Gak gampang diprovokasi untuk ribut Wahabi, Asy'ari, ini. Gak ada. Dia tahu ini semua adalah urusan musuh-musuh Islam yang membelah-belah kita. Ya, belah bambu, polisi belah bambu. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, dia punya rasa marwah yang tinggi di hadapan orang kafir. Dia enggak inggi-inggi di depan orang kafir. Hanya karena orang kafir kaya raya, hanya karena orang kafir mimpin dunia, lalu dia harus tunduk patuh berserah diri kepada kafir. Tidak pantas. Ayat yang jelas, orang kafir itu kata Allah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Ngapain kita ikuti mereka? Yang keempat ciri mereka apa? Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Jadi mereka beragama bukan hanya untuk mengejar pahala personal dirinya di akhirat nanti, tidak, tapi dia berjuang menegakkan agama Allah untuk izzul Islam wal muslimin. Dia berjihad. Lalu yang kelima ciri mereka apa? La yakhafuna laumata laim, tidak punya rasa takut terhadap orang yang suka mencela, suka menuduh radikal, menuduh teroris, menuduh subversif dan lain sebagainya. Terserah, yang penting bukan Allah dan Rasulnya yang mengatakan itu. Selagi itu manusia yang mengatakan, ya manusia bisa salah. Yang penting kita berusaha on the right track, ya, di atas siratal mustaqim. Lalu yang keenam, yang terakhir, mereka punya loyalitas yang jelas kepada siapa? Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Tapi bukan sembarang orang beriman, Pak. Orang beriman yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, dan tunduknya hanya kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hukum Sambo. Karena Sambo kan bisa beli hukum, Pak. Sampai sekarang di pengadilan kita lihat itu saksi-saksi dibeli semua itu, ya, sehingga mereka tidak bisa bicara yang sebenarnya. Ya. Sampai ada yang ditanya sama hakim, jawabnya siap, karena tahu dia akan Sambo terus, makanya jawabannya siap, bukan jawabannya benar Tuan Mulia yang mulia. Itu kan karena hukum sudah dibeli sama mereka. Nah, jadi saudara rahimahullah, ini kira-kira jawaban saya, ya. Adapun soal pilpres, ya kan, saya termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah. Sesungguhnya kita nggak usah habiskan waktu untuk urusan yang nggak jelas, Pak. Yang jelas sekarang ini kita berada di babak keempat, ya. Jadi babak keempat ini saya perlihatkan lagi. Ini babak keempat, babak di mana kita sedang terpuruk, ya. Nah, ini babak keempat, ini umat Islam sedang kalah dan yang sedang berlaku sistem kafir syirik di dunia ini. Tapi insya Allah di babak kelima nanti kita akan berjaya kembali. Dan tanda kita masuk ke babak kelima adalah hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yang gelarnya Al-Mahdi, laki-laki yang dapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk menjadi Amirul Mukminin di akhir zaman. Kalau saya berpendapat, daripada menghabiskan waktu untuk uncertified leaders, pemimpin-pemimpin yang nggak ada sertifikasinya, lebih baik kita sibuk fokus meyakini sebentar lagi jadwal Al-Mahdi datang. Karenanya mari kita cetak diri-diri kita ini menjadi jundullah, tentara Allah, dengan harapan kalau Al-Mahdi muncul, Allah mudahkan kita bisa bergabung dengan barisannya, karena kita sudah memenuhi kriteria sebagai tentara Allah.
Tapi kalau kita sibuk usung-usung lagi si ini, usung-usung gitu lagi, aduh, apa nggak tobat-tobat juga Pak? Gitu. Apa nggak sadar kita? Udah cukup kemarin ini kan kita sangka macan, nggak taunya kucing meong-meong kan? Masih mau diulangi lagi? Silakan saja. Tapi kalau menurut hemat saya, siapapun yang muncul sesuai dengan hadis Nabi pasti memiliki kriteria mulkan jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak. Karena babnya lagi babak itu Pak sekarang ini. Ya. Nah, jadi kita harus sampai pada kesimpulan umat ini bukan berubahnya karena hadirnya ya pemimpin yang kita usung-usung, tapi karena umat ini memang mencetak dirinya siap menjadi tentara Allah, dan kemudian Allah sediakanlah pemimpin yang layak menjadi pemimpin Hizbullah, partai Allah itu, yakni Al-Mahdi insyaallah taala. Demikian saya kira Pak Nur dan Pak Anis ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak membawa Bapak dan Ibu menjadi makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi justru semakin semangat, ya. Demikian barangkali saya cukupkan. Sekali lagi saya nggak ingin menunda orang-orang mencari nafkah yang halal, ya, sehingga terlambat ngantor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya untuk kajian akhir zaman ini masih sangat panjang Bapak Ibu. Insyaallah kajian kita tetap berlanjut di Kota Padang. Hari ini di pesantren kita Hafiz Kampung Quran Madani. Kalau Bapak Ibu ada waktu silakan kita mampir ke pesantren, sangat terbuka dan Bapak Ibu. Gerba dan nanti malamnya di Masjid Muhajirin juga. Tapi